Anak muda ya harus kerja keras. Halo cuy, di film berjudul Doblado 2022 ini, kita akan melihat perjuangan seorang gadis yang masih pelajar, bagaimana nih ia bekerja keras demi mendapatkan semuanya di usia muda. Masih pelajar, tapi udah tinggal di apartemen dan punya iPhone. Wow, tentu ini impian dari semua anak muda ya. Sebenarnya dia ini ngapain ya? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini kita awali di sebuah kamar hotel di tengah malam yang sunyi. Terdapat dua pasang insan yang sedang bernegosiasi. Ini Ronan, seorang mas-mas sad boy yang baru kehilangan pacarnya. Ronan menggunakan layanan genjot untuk melampiaskan rasa rindu kepada pacar tercintanya nih. Ronan sangat mencintai pacarnya. Terlihat banget ya betapa sedihnya Ronan saat ia menceritakan kisah cintanya. Pacarnya tuh meninggal dunia ya cuy. Nah, kebetulan gadis cantik ini tuh mirip banget sama mantan pacarnya. Gadis ini bernama Jaira, masih berumur 19 tahun, masih bersekolah, gokil. Ronan menyuruh Jaira untuk mengenakan seragam sekolah seperti yang sering dikenakan oleh mantan pacarnya Ronan. Tentu request seperti ini tuh bukan perkara sulit ya bagi Jaira. Film pun baru dimulai. Jaira pun sudah berganti pakaian menjadi seorang gadis anak sekolah yang siap diberi pelajaran tambahan nih bersama Ronan. Dengan perlahan Ronan pun menjelajahi dan mengeksplorasi setiap jengkal yang ada pada Jaira. Jaira pun dengan nurut dan patuh mengikuti setiap arahan dari bapak guru Ronan ini cuy. Sekilas, bayangan Jaira pun muncul dan membawa Ronan kembali pulang ke masa lalu. Masa-masa di mana Ronan dan mantan pacarnya bernama Shopee memadu kasih yang sangat indah. Singkat cerita, setelah selesai mendapat pelajaran tambahan, mereka pun saling bercerita. Ronan bisa menemukan Jaira atas bantuan sepupunya yang bernama Tommy. Kebetulan, Tommy ini tuh pelanggan setia layanan genjot. Sehingga, Ronan dipersilakan untuk memilih gadis mana yang mau dia jelajahi lebih lanjut cuy. Malam harinya, belajar di hotel, pagi harinya Jaira belajar di sekolah. Iya cuy, lu gak salah lihat, Jaira adalah gadis yang masih duduk di bangku sekolah. Terlihat bahwa Jaira ini sekolah di sekolah yang elit ya. Setelah sekolah, Jaira pun kembali digoyang sama Ronan. Jaira tampaknya sangat bahagia nih dan menikmati sekali kebersamaannya bersama Ronan. Karena Ronan ini tuh sangat baik dan lembut dalam memperlakukan Jaira. Ya selain itu Ronan juga selalu memberi bayaran yang sangat banyak. Sehingga Jaira pun semakin semangat gitu ya dalam memberi layanan bintang 5. Kesehariannya Jaira di sekolah nggak jauh-jauh dari membicarakan pelajaran bercocok tanam. Temennya Jaira yang bernama Mary dan Connie malah minta saran nih pada Jaira untuk memberikannya bimbingan dalam mencari lawan bermain yang cocok. Jaira pun hanya tersenyum manis dan meninggalkan mereka berdua. Aduh, pelajar zaman sekarang ya memang beda ya cuy. Setelah selesai sekolah, Jaira pun lanjut mendapat pelajaran tambahan bersama Bapak Ronan. Wah, giat belajar sekali ya Jaira ini. Dari sini juga akhirnya ketahuan kalau Jaira ini udah berumur 21 tahun. Bukan 19 ya cuy. Dia tuh memang sengaja membohongi umurnya. Singkat cerita, Jaira tidak hanya melayani Ronan aja. Jaira juga melayani pria lain seperti om-om ini ya. Umur yang terpaut jauh membuat percakapan di antara mereka berdua nih sangat nggak nyambung. Tapi ya udahlah, Jaira tetap profesional untuk memberikan servis kepada om-om ini. Namun saat si om-om ini minta yang aneh-aneh, Jaira pun gak segan-segan untuk menolak dan pergi meninggalkannya. Untuk menghilangkan penat, Jaira pun memilih untuk bertemu dengan Ronan. Bagai yang bersambut, Ronan sudah menunggu Jaira di sebuah kafe. Dengan cepat, Jaira pun datang. Yang ternyata, kafe ini tuh memang tempat berkencan favoritnya Ronan dengan mantannya dulu. Bahkan setelah mantannya tiada, Ronan tetap setia datang ke tempat ini. Makanya pelayan kafe ini udah hafal betul nih dengan Ronan. Ganda mo today ah. Nah, ini dia nih si Tommy, sepupunya Ronan yang selalu menjadi pelanggan tetap aplikasi layanan genjot ini. Tommy pun menanyakan bagaimana servis dari Jaira. Tentu Ronan pun sangat puas nih dengan rekomendasi yang Tommy berikan. Ya, Tommy sendiri sedang dilayani oleh dua gadis pilihan yang siap memberikan layanan genjot bintang 5 kepada Tommy. Nggak tanggung-tanggung ya. Tommy itu dilayani langsung sama Madam Alexis, sang pemilik aplikasi layanan genjot ini cuy. Wah, beda kelas nih bos, senggol dong. Singkat cerita, keakraban dan kebersamaan antara Ronan dan Jaira pun semakin terjalin. Mereka berdua bukan hanya sekedar memberi layanan genjot, tapi juga lebih dari itu. Nggak jarang, mereka tuh saling memberi kabar dan selalu memberi perhatian satu sama lain. Ya walaupun setelah itu, Ronan dan Jaira pun saling memancing dan memberikan layanan dari jarak jauh ya cuy. Wah, gokil banget lah ini pokoknya ya.
Hari-hari berlalu, Jaira pun mencoba untuk memberikan solusi dari gagal move on yang terjadi pada Ronan. Jaira menyarankan Ronan untuk berkonsultasi pada psikolog supaya rasa bersalah dan rasa rindunya Ronan nih pada mantan pacarnya itu akan terobati. Jadilah mereka kembali ke kamar di mana Jaira mengenakan kacamata milik mantannya Ronan. Mereka pun bermain peran sebagai guru dan murid. Ronan berperan sebagai murid nih kali ini, meminta Jaira memberikan pelajaran tambahan supaya Ronan semakin pintar. Ahai! Dari kamar, pelajaran tambahan pun pindah ke pinggir kolam renang. Suasana yang teduh dan santai membuat semakin pasti untuk melakukan pelajaran tambahan. Di mana Jaira meminta Ronan untuk melakukan gerakan 2 jari memutar sampai Jaira mengeluarkan cairan kebahagiaan. Ya, lu ngerti lah ya. Ronan pun semakin antusias melakukan hal ini, begitu juga dengan Jaira ya cuy. Setelah itu terjadi, selanjutnya sudah tentu adegan kuda-kudaan yang sangat menguras keringat ya terjadi. Tapi yang terjadi selanjutnya, kebersamaan Ronan dan Jaira harus dicegah nih oleh Madam Alexis, yaitu bosnya Jaira. Karena Jaira ini terlalu fokus pada Ronan sehingga melupakan klien-klien lainnya. Madam Alexis takut suatu saat Ronan akan bosan dan Jaira pun gak punya pelanggan. Ya begitulah ya, bagaimanapun Jaira ini kan masih seorang karyawan. Walaupun udah dimarahi oleh Madam Alexis, tapi Jaira tetap aja kekeh untuk terus dekat dengan Ronan. Bahkan Ronan udah diajak ke apartemennya Jaira. Wah gokil juga nih ya, masih muda, masih pelajar tapi udah tinggal di apartemen sebagus ini ya cuy. Di sini Ronan semakin menginginkan Jaira. Ronan udah berani nih melarang Jaira untuk melayani om-om lainnya. Ronan pun berjanji akan berbicara langsung dengan Madam Alexis untuk memiliki Jaira seutuhnya. Tapi yang terjadi saat tengah malam Jaira dikagetkan oleh telepon dari Madam Alexis. Jaira disuruh melayani seorang pejabat besok malam. Pada awalnya Jaira menolak karena dia udah dijanji dengan Ronan. Tapi Madam terus memaksa Jaira nih untuk melayani pejabat ini karena pejabat ini tuh pelanggan VIP dari Madam Alexis. Lagi-lagi Jaira yang hanya seorang karyawan pun gak mampu melawan Madam Alexis yang kini sudah mengancam Jaira apabila dia gak nurut nih dari tugasnya kali ini. Singkat cerita, malam ini Jaira pun mau gak mau ya harus menuruti tugas yang diberikan oleh Madam Alexis untuk melayani sang bapak pejabat itu cuy. Tapi diam-diam ya, Ronan selalu mengawasi gerak-geriknya Jaira. Ronan tiba-tiba muncul di apartemennya Jaira sambil menitikkan air mata. Ronan merasa kecewa karena Jaira melayani om-om lain selain dirinya. Jaira pun tak kuasa dan tak mampu melawan perintahnya Madam Alexis. Di keesokan harinya, Ronan pun berbicara nih dengan sepupunya Tommy untuk minta tolong nih bilang ke Madam Alexis kalau Jaira ingin berhenti. Rasa cintanya kepada Jaira sudah tidak tertahankan lagi. Tommy yang merupakan sepupunya Ronan pun siap untuk berbicara dengan Madam Alexis apapun untuk kebahagiaan saudaranya ini. Tapi semua itu berubah ketika di televisi muncul berita bahwa terjadi penembakan di sebuah kamar hotel yang dimana anak buahnya Madam Alexis jadi korban. Rasa berduka pun mengerubungi Madam Alexis. Salah satu asetnya udah tidak ada. Cuan-cuan haram pun semakin susah nih masuk ke dalam kantongnya Madam Alexis. Datanglah bapak pejabat yang menjadi pelanggan VIP-nya Madam Alexis. Dia pun ketakutan untuk menggunakan jasa genjotnya Madam Alexis lagi. Apalagi dia takut nih kalau identitasnya terbongkar kalau sering menggunakan jasa genjot. Di sisi lain, ternyata salah satu pelanggannya Jaira adalah bapak dari temannya cuy. Yang dimana bapak ini mengenal Jaira karena sudah pernah diberi layanan genjot. Kok familiar ya mukanya, kata si bapak nih ya. Sepulang sekolah ini Jaira dijemput oleh Ronan karena sekarang Ronan dan Jaira sudah resmi berpacaran. Nah di malam harinya sama bapak-bapak tadi Jaira malah diteror karena dia udah tahu identitas aslinya Jaira. Dia memaksa Jaira untuk melayaninya atau identitas aslinya tuh bakal disebar ke sekolah dan keluarganya juga. Jaira tentu panik banget ya kan. Mau gak mau ya dia harus mau ini mah. Jaira pun mengikuti perintah dari bapak-bapak tadi yang sudah siap menunggu di depan apartemennya. Jaira pun langsung angkut ke arena bermain kamar hotel yang menjadi arena malam ini. Jaira harus menerima permainan keras gegen pressing oleh bapak-bapak ini cuy. Sambil menahan rasa tangis, Jaira pun ya cuma bisa pasrah ya. Semalaman sudah Jaira harus menahan gempuran, ia pun tampak lemah, letih, lesu dan lunglai, harus dibopong oleh bapak-bapak ini cuy. Tapi di belakang itu semua ya, Ronan selalu memperhatikan gerak-geriknya Jaira. Hal ini membuat Ronan menjadi depresi. Ronan yang ingin Jaira seutuhnya nih buat dirinya nih, selalu saja diganggu oleh om-om yang juga ingin mendapat layanan genjot dari Jaira.
Ronan bahkan sampai nggak makan 3 hari. Orang tua Ronan pun kebingungan nih dan memanggil Tommy. Tommy ya geleng-geleng kepala. Dia pun menceritakan ke orang tuanya Ronan kalau gadis yang dekat dengan Ronan itu adalah gadis pelayan genjot. Seorang pelayan genjot yang bisa membuat Ronan patah hati. Di sisi lain, Jaira pun datang kepada Madam Alexis. Sambil menangis, Jaira pun minta pertolongan nih pada Madam Alexis untuk melindunginya dari perlakuan kasar bapak-bapak yang tadi itu ya. Karena bapak-bapak itu benar-benar mengancam Jaira dan akan menyebarkan identitas Jaira kepada keluarganya. Kali ini, Madam Alexis pun berpihak kepada Jaira. Ia pun mengerti nih dan merasakan apa yang sedang Jaira rasakan. Oleh karena itu, Madam Alexis pun memberikan Jaira sebuah pistol. Sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Walaupun kita hanya pelayan genjot, tapi kita masih punya harga diri. Itulah yang Madam Alexis katakan. Singkat cerita, Madam Alexis dan Jaira pun melakukan jebakan kepada bapak-bapak ini. Mereka berdua berpura-pura melayani bapak ini, namun di saat dia lengah, Madam Alexis pun langsung mengheadshot bapak ini untuk memberikan pelajaran. Ternyata, bapak-bapak ini tuh seorang pengusaha cuy. Jadi berita ini tuh langsung masuk ke berita dan membuat heboh Filipina. Tommy dan Ronan melihat berita ini. Lebih apesnya lagi, Jaira tertangkap basah ada di CCTV tempat kejadian tadi. Jaira sendiri ada di desa terpencil untuk mengasingkan diri. Jaira pun langsung menelpon Ronan untuk memberi bantuan. Seketika Ronan pun datang dan membuat Jaira sangat bahagia. Jaira pun menceritakan nih apa yang terjadi antara dirinya, Madam dan bapak-bapak itu cuy. Jika sudah begini, Jaira pun ingin pulang kampung dan memulai semua dari awal. Bak gayung bersambut, Ronan pun menyetujui rencananya Jaira. Namun ada yang aneh nih dengan Ronan. Ia pun langsung menarik Jaira untuk berangkat sekarang juga. Dan disinilah plot twistnya, bahwa Ronan memiliki alter ego yang bernama Conan. Alter ego atau kepribadian ganda. Conan adalah kepribadian lain yang lebih bengis dan tidak kenal rasa takut. Conan kini menguasai tubuhnya Ronan. Conan lah yang melakukan ini semua cuy. Conan lah yang mendorong mantan pacarnya sampai terjatuh dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Yang ada Conan malah tertawa bahagia. Begitu juga saat Conan menembak anak buahnya Madam Alexis. Sama sekali tuh dia tuh gak ada penyesalan. Dan yang terakhir ternyata Conan lah yang menghabisi bapak-bapak itu dan juga Madam Alexis. Semua ini tuh ya ulahnya Conan. Sekarang Conan di headshot oleh anak buahnya Madam Alexis yang sudah mengikuti gerak-geriknya Conan selama ini. Selanjutnya kepolisian pun datang terlambat lah, seperti yang udah-udah lah pokoknya ya. Meninggalkan Jaira sendirian yang masih sangat shock bahwa selama ini dia melayani seorang psikopat. Selesai, itulah dia alur cerita film Doblado 2022. Sebuah film yang sangat plot twist sekali ya. Pada awalnya kita kira nih film ini tuh film genjot biasa, tapi ternyata berakhir dengan plot twist yang wadidaw ya cuy. Jadi makasih yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, ya silahkan subscribe ya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dadah.